Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zordaniti dengan NIM 2114070096 dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ibu dan audiens yang mana judul proposal saya adalah penerapan model pembelajaran konstruktivis berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dalam pembelajaran matematika di kelas 5 SD. Nah, eh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pertanyaan dan kepada audiens. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu jelaskan secara rinci apa itu variabel X dalam proposal. Nah, proposal saya yang berjudul penerapan model pembelajaran konstruktivis berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa di dalam pembelajaran matematika kelas 5 di SD. Nah, adapun variabel X-nya adalah model pembelajaran konstruktivis berbasis proyek. Nah, yang mana model pembelajaran konstruktivis berbasis proyek itu merupakan pembelajaran yang memadukan filosofi konstruktivisme dengan metodologi pembelajaran berbasis proyek. Nah, di mana guru ini menyediakan siswa dengan dunia nyata, masalah otentik, serta sumber daya yang dilakukan untuk membangun solusi dan kesimpulan mereka sendiri. Nah, jadi model pembelajaran konstruktivis berbasis proyek ini menjadikan siswa sebagai agen utama dalam proses pembelajaran. Nah, mereka didorong untuk aktif menggali informasi, memecahkan masalah, dan menghasilkan produk kreatif. Nah, dalam pembelajaran matematika, pembelajaran konstruktivisme pada matematika itu menerapkan pembelajaran di mana siswa itu bebas mengkonstruksikan ide dan gagasan apa-apa saja yang ada dalam pemikirannya melalui penerapan masalah-masalah di kehidupan nyata. Nah, dengan menggunakan proyek sebagai sarana untuk mengantarkan siswa itu pada pemahaman konseptual dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, yaitu jelaskan secara rinci apa itu variabel Y dalam proposal. Nah, adapun variabel Y yang ada dalam proposal saya adalah tentang kreativitas dan inovasi siswa. Nah, adapun kreativitas adalah sebuah keterampilan peserta didik untuk dapat memberikan ide, cara, atau model baru untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan adapun inovasi itu adalah pada dasarnya merupakan pemikiran cemerlang yang bercirikan hal-hal baru ataupun berupa praktek-praktek tertentu dari suatu hasil pemikiran atau suatu pemikiran atau olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan-tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan tertentu ataupun proses tertentu yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya untuk memecahkan masalah-masalah persoalan yang ada di soal matematika kelas 5 SD. Nah, jadi kreativitas dan inovasi bisa diperoleh secara maksimal jika mempunyai banyak ide atau ide itu muncul jika memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Maka dari itu penting sekali untuk menerapkan di sekolah dasar dengan bantuan guru untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Ketiga adalah apa kaitan antara variabel X dan Y secara teori dan apa harapan dengan melakukannya penelitian ini. Nah, adapun variabel X dalam proposal saya adalah model pembelajaran konstruktivis berbasis proyek dan variabel Y-nya adalah kreatif dan inovasi. Nah, kreatif dan inovatif siswa ini bisa diperoleh secara maksimal jika mempunyai banyak ide, dan ide itu muncul jika memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Nah, maka dari itu penting sekali untuk menerapkan di sekolah dasar dengan bantuan guru untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Nah, dengan salah satu caranya menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran konstruktivisme berbasis proyek, yang mana pembelajaran konstruktivisme pada pembelajaran matematika ini merupakan metode pembelajaran yang lebih menitik berat
pada proses pemahaman materi yang dilakukan langsung oleh peserta didik dalam permasalahan di kehidupan nyata. Nah, pembelajaran konstruktivisme ini pada matematika menerapkan metode pembelajaran di mana siswa ini mengkonstruksikan ide dan gagasan apa saja yang ada dalam pemikirannya melalui penerapan masalah-masalah di kehidupan nyata. Nah, pembelajaran seperti ini akan membuat siswa itu berpikir lebih kreatif dan inovatif. Nah, ketika melakukan pembelajaran konstruktivisme, maka peserta didik ini akan melakukan konstruksi pemikiran yang menghasilkan sebuah pemahaman mengenai materi yang diajarkan. Nah, saat kondisi tersebut terjadi, maka secara tidak langsung peserta didik itu telah merdeka dalam berpikir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, adapun landasan teori tentang model pembelajaran konstruktivisme ini adalah teori atau pandangan yang sangat terkenal dengan teori konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Nah, teori ini bisa juga disebut dengan teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Nah, teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Nah, setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Nah, jadi landasan teorinya itu teori konstruktivisme dan teori berkaitan dengan teori perkembangan mental Piaget. Harapan saya dalam penelitian ini adalah yang pertama tentu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu kurangnya kreativitas dan inovasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk mengatasi hasil belajar siswa yang sangat rendah dan juga lebih meningkatkan pemahaman kreativitas dan inovasi siswa. Nah, tentunya dengan menerapkan model pembelajaran konstruktivisme pada pembelajaran matematika ini, berharap semua siswa bisa lebih kreatif dan terinovasi dalam proses belajar mengajar, dan begitu pula bagi seorang guru lebih membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi siswa. Mungkin sekian. Keempat, yaitu data apa saja yang akan diambil dalam peneliti. Nah, data yang saya akan ambil dalam penelitian saya yaitu adalah yang dua, data primer dan data sekunder. Yang mana data primer itu adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Nah, data primer ini terbagi dua, yaitu data hasil belajar matematika dan data observasi. Nah, adapun data hasil belajar matematika yang menunjukkan skor yang diperoleh siswa pada tes hasil belajar matematika yang terdiri dari data observasi. Nah, data ini menunjukkan informasi tentang proses pembelajaran di kelas seperti keaktifan siswa, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan penggunaan model atau metode pembelajaran. Nah, kedua adalah data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Nah, pertanyaan kelima adalah bagaimana langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Nah, ada tiga tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan penelitian. Nah, adapun tahap persiapan penelitian ini adalah persiapan apa-apa saja yang akan dilakukan dalam penelitian, seperti menetapkan jadwal penelitian dan pokok-pokok bahasannya. Yang kedua, mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar atau PPP, terus menentukan kelas sampel, dan setelah uji normalitas, terus menentukan membuat kisi-kisi esai dalam pembelajaran, terus membuat kisi-kisi objektif dalam penelitian. Terus yang kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian. Nah, dalam tahap pelaksanaan penelitian itu menerapkan modul ajar atau perangkat pembelajaran yang telah disediakan di kelas sampel. Yang ketiga adalah tahap akhir. Nah, tahap akhir ini yaitu memberikan tes akhir pada kelas eksperimen dan kontrol untuk mengetahui perbedaan keterampilan proses belajar dan kemampuan siswa. Adapun pertanyaan keenam adalah apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang dilakukan dibandingkan penelitian yang sudah
pernah dilakukan. Nah, itu terdapat pada batasan-batasan masalah yang ada di proposal, yaitu dalam penerapan model pembelajaran konstruktivis berbasis proyek di SD adalah ada beberapa batasan. Yang pertama adalah ketersediaan waktu, yang kedua ketersediaan sumber daya, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat keterampilan guru, dan yang kelima adalah keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, adapun novelty atau kebaruan dari proposal saya yaitu pada poin 4 dan 5, yaitu tentang keterampilan guru dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, dengan berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada poin 4 dan 5, yaitu keterampilan guru dan keterampilan berpikir kritis siswa. Baiklah, saya Zudaniti dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari audiens, yang mana pertanyaan dari kelompok 1 yaitu dari Amia Riani, yang mana pertanyaannya adalah jelaskan secara detail tentang instrumen penelitian yang digunakan. Nah, yang dimaksud dengan instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada variabel penelitian. Nah, jadi di sini saya menggunakan instrumen, yaitu instrumen tes dan observasi. Nah, adapun tes yang saya gunakan adalah tes hasil belajar matematika. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa. Yang kedua adalah lembar observasi. Nah, lembar observasi ini digunakan untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Nah, tes hasil belajar matematika, tes ini dibuat berdasarkan materi yang telah dipelajari siswa. Nah, tes ini terdiri dari soal-soal pilihan ganda dan uraian. Adapun lembar observasi, yaitu lembar observasi ini berisi daftar indikator atau proses pembelajaran yang baik, seperti keaktifan siswa, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan penggunaan media-media pembelajaran. Pun pertanyaan dari kelompok 4, yaitu dari Valia Ashifa, yang mana pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kreativitas dan inovasi siswa dengan menggunakan model pembelajaran konstruktif berbasis proyek dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Nah, dalam penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa sangat adanya terjadi perbedaan yang signifikan antara pembelajaran berbasis konstruktivisme berbasis proyek dibandingkan konvensional. Nah, yang mana pembelajaran konstruktivisme berbasis proyek ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa, sedangkan pembelajaran konvensional kurangnya kreativitas dan inovasi siswa. Nah, itulah mengapa penelitian ini diangkat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi karena gurunya hanya menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme inilah permasalahan-permasalahan itu teratasi, maka akan lebih proses belajar pembelajaran itu menyenangkan dan meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa dan meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar. Nah, adapun pertanyaan audiens dari kelompok 5 yaitu Wafi Ulia, yang mana pertanyaannya bagaimana pengaruh model pembelajaran konstruktivisme terhadap motivasi belajar dan minat siswa terhadap matematika. Nah, pengaruh dari model pembelajaran konstruktivisme berbasis proyek ini itu dapat meningkatkan motivasi siswa, dapat meningkatkan minat belajar siswa karena menggunakan proyek. Nah, dengan menggunakan proyek yang akan mengatasi persoalan-persoalan dan mengatasi permasalahan yang ada dalam soal matematika. Nah, dengan model ini siswa itu sangat menarik, sangat menyenangkan bagi mereka karena menggunakan proyek. Nah, kalau siswa itu belajar hanya monoton saja, hanya dari guru saja, tidak dikembangkan dan tidak menarik
goal pembelajaran, maka motivasi siswa itu akan menurun, maka hasil belajar siswa itu juga tidak bagus. Maka dengan menerapkan model pembelajaran konstruktivisme berbasis proyek dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa. Karena pembelajaran konstruktivisme itu pembelajaran yang mengkonstruksikan ide-ide siswa itu untuk melakukan proyek, dan itu akan lebih menarik dan menyenangkan. Pertanyaan dari kelompok 6 yaitu dari Zahwayatun Nufus, yaitu pertanyaannya adalah apakah ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model pembelajaran konstruktivisme berbasis proyek ini baik digunakan dibandingkan model pembelajaran konvensional. Nah, dari hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian Sri Mulyani pada tahun 2022 yang mana penerapan model pembelajaran konstruktivisme berbasis proyek juga menunjukkan hasil penelitiannya itu adalah penerapan model pembelajaran ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan juga ada hasil penelitian lainnya, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme berbasis proyek dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa pada pembelajaran matematika di SD karena menggunakan proyek juga. Itu terdapat pada proposal saya pada halaman 11 dan 12. Juga terdapat juga pada penelitian Nisa Nurhayati yang tahun 2023 juga menggunakan model pembelajaran konstruktivis berbasis proyek, dan juga itu dapat hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sekian pertanyaan dari kelompok 7, yaitu dari Husni Mardani. Apa konsep dasar dari model pembelajaran konstruktivis? Nah, dalam teori konstruktivisme ini, pembelajaran bukanlah sebuah proses mentransfer ilmu, tapi perlu dibangun atau konstruktif sendiri oleh peserta didiknya. Nah, dengan begitu pusat pembelajaran harus bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Adapun model pembelajaran konstruktivis berbasis proyek ini yang mana pembelajaran itu terputasan pada siswa, menjadikan siswa itu sebagai agen utama dalam proses pembelajaran. Nah, mereka itu didorong untuk aktif menggali informasi, memecahkan masalah, dan menghasilkan produk kreatif. Nah, pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan proyek sebagai sarana untuk mengantarkan siswa itu pada pemahaman konseptual dan pengembangan keterampilan yang relevan di kehidupan nyata.